Saya percaya kehidupan setiap orang Kristen akan selalu mengalami kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya, sekalipun dalam situasi yang buruk dalam kehidupan setiap kita. Mungkin itu kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, dan kita berkata, kenapa hal seperti ini yang terjadi? Saya mengatakan bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian, karena kebaikannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita sekalian. Bangsa Israel, mereka selalu berubah, tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak, ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, yang selalu berubah dalam kehidupan kita adalah kebaikan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Shalom. 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 Sidang jemaat yang Tuhan berkati, ada berapa banyak yang ada dalam ruangan ini yang diberkati Tuhan? Oh, ada juga yang tidak diberkati. Yang diberkati angkat tangan. Yang diberkati dan mau diberkati angkat tangan. Ya, biar kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada yang sudah kenal saya? Coba angkat tangan yang sudah kenal. Hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi baik, Bapak, Mama dan saudara, mungkin hari ini adalah hari yang kedua kali saya berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat waktu gereja ini belum semegah ini, masih kecil. Saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala, dan kemarin malam waktu acara ibadah tengah minggu dan ibadah ulang tahun anak kekasih kita Aletea, Bapak, Ibu dan saudara, terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Ibu Majelis Sidang Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang hari ini boleh memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini buat kita sekalian di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-7b. Kalau sudah temukan katakan amin. Oh, baru Bapak Gembala yang sudah temukan. Maleakhi itu Bapak Ibu paling terakhir dalam kitab Perjanjian Lama. Sudah temukan? Coba yang sudah temukan. Oh, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oh, ada yang naik turun. Maleakhi ya, itu masih ada lihat-lihat. Supaya adil kita menunggu saya sementara buka-buka Alkitab. Tidak baik kalau kita mendahului mereka. Ada? Oh, sudah. Di sini sudah aman. Ya, di sini cepat ada. Bantu dulu, jangan lihat dia, kasihan. Sudah bongkar bangki dari tadi. Ya, oh sudah ada. Dari tadi tidak mau tampil di sini. Ada sini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya, loh, Bapak Ibu tidak baca ya? 1, 2, 3. Sesungguhnya aku, Tuhan tidak pernah berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Bapak, Ibu dan saudara, Nabi Maleakhi ini nabi yang luar biasa tegas menegur orang-orang Yahudi saat mereka kembali dari pembuangan. Hidup mereka hidup setia, hidup sungguh-sungguh, hidup mereka melekat kepada Allah, hidup mereka hidup yang menyenangkan Tuhan. Tetapi semakin lama mereka hidup, semakin mereka jauh daripada Tuhan. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan
dan saudara yang Tuhan kasihi, yang mereka lakukan jauh dan tidak menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di situ yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu mereka membawa persembahan binatang yang buta untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, dan hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang datang gereja yang juga membawa persembahan mereka, yang mereka bawa bukan persembahan yang baik. Benar atau betul? Iya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu mereka kembali dari pembuangan. Yang mereka lakukan adalah mempersembahkan binatang yang buta. Dan yang berikut yang mereka lakukan adalah dari mulut mereka menyesatkan banyak orang. Di sini semua ada mulut? Ada mulut. Coba angkat tangan yang ada mulut saja. Yang tidak ada mulut terus angkat tangan. Ada juga yang tidak ada mulut. Saya senang dengan puji-pujian yang tadi, semangat luar biasa. Mulutku memuji namamu, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ada juga orang Kristen, bukan yang ada di sini. Saat pemimpin pujian mengajak pujian penyembahan yang begitu semangat, suruh angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Mungkinkah mereka punya beban? Kita pun tidak tahu. Yang tahu adalah pribadi mereka masing-masing. Bapak Ibu dan saudara, saya percaya mulut kita dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mulut kita dipakai untuk memberitakan hal-hal baik. Mulut kita dipakai untuk memberitakan Injil. Tetapi di dalam gereja, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, mulutnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi setelah kita pulang dari gereja ini, mulut itu pakai untuk apa? Halo? Halo? Masih ada kita di sini? Di luar sana, mulut kita pakai untuk apa? Oh, memberkati juga, puji Tuhan. Jawaban dalam gereja, mulut kita. Di dalam gereja kita, mulut kita pakai untuk apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi di luar sana, mulut kita pakai untuk ada di sini. Pakai untuk apa? Pakai untuk apa? Fitnah orang. Pakai untuk apa? Pakai untuk nyerang orang. Itu orang Kristen, benar? Iya, dalam gereja pujian penyembahan menari melompat. Saat penyembahan sungguh-sungguh. Di luar sana, yang di gereja tadi sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, di luar sana beda kelakuannya. Perkataan-perkataan bukan perkataan berkat yang keluar dari mulutnya, tapi adalah perkataan kutuk. Orang-orang Yahudi melakukan hal yang sama. Mereka bukan lagi menyampaikan hal-hal yang baik. Mereka bukan lagi menyampaikan tentang Allah, tetapi yang mereka lakukan lewat mulut mereka menyesatkan banyak orang, sehingga orang-orang yang mendengarkannya juga ikut tersesat. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, selalu berubah. Apa yang diucapkan dari mulut kita selalu berubah. Hari ini kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan berkati usaha pekerjaan saya, kalau Tuhan berkati rumah tangga saya, kalau Tuhan memberkati anak-anak saya mau sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Kita sibuk, lupa melakukan apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasih, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yahuda. Saat mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka, yang itu membuat mereka itu baik.
Itulah sebabnya yang buruk pun mereka lakukan menjadi hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mulut mereka sudah menyesatkan banyak orang. Dan itu dilakukan bukan saja orang-orang biasa, bukan saja orang jemaat, tetapi itu adalah orang yang melakukannya, imam-imam yang dipercayakan, yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan hal-hal baik. Mereka pun melakukan hal-hal yang menyesatkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bahkan yang dilakukan oleh bangsa Israel menahan perpuluhan. Pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan yang ke-9, mereka tidak lagi memberi perpuluhan. Itulah sebabnya Maleakhi menegaskan hal ini. Kalau perpuluhan itu bukan milik kita pribadi, tetapi itu adalah milik Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengembalikan perpuluhan, karena kita tahu semua itu adalah pemberian dari Tuhan, dan 10% kita harus mengembalikan itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, ada di sini yang suka menahan perpuluhan? Bapak Gembala, ada? Bisik saja. Bertobat, karena ini adalah perintah Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Demikian mereka menahan perpuluhan. Mereka tidak peduli apa yang mereka punya, yang miliki, itulah milik mereka. Mereka lupa kalau itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Ingat, jemaat yang Tuhan kasih, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jawab dong, jangan diam-diam. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bahkan mereka melanggar hukum Tuhan, menganggap yang buruk itu baik dilakukan oleh mereka, dan mereka juga congkak terhadap alam, sombong, tidak peduli. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi Maleakhi, supaya mereka memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Israel gagal dengan komitmen, tetapi Allah tidak gagal mengasihi Israel. Walaupun orang-orang Israel gagal dengan komitmen mereka, tetapi Allah tidak pernah gagal mengasihi bangsa Israel. Seperti apapun situasi bangsa Israel, Allah tetap mengasihi mereka. Hal yang sama yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Seperti apapun keadaan kita, kita peduli atau tidak dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap peduli dengan setiap kehidupan saya dan Bapak, Ibu, karena Dia tidak pernah gagal untuk mengasihi dan mencintai kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Dalam ayat yang ke-6 tadi dalam bacaan kita, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, bahwasannya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak pernah berubah. Ada pujian berkata begini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bapak itu tahu lagu ya? Tidak tahu? Itu tahu? Hah? Tahu? Tahu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Terus, ya betul, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan esok, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu Manu. Yang berubah itu siapa? Omong pada diri sendiri. Yang berubah itu siapa? Saya. Tuh. Yang sering berubah itu adalah pribadi kita, kelakuan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu yang sering berubah.
Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata begini, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji hari ini, Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak pernah berubah dalam diri Yesus? Yaitu kebaikannya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Bapak Ibu punya teman di sini? Ada yang punya teman? Ada? Ada. Coba lihat orang di sekitar kita. Coba perhatikan dengan baik. Lihat wajahnya, lihat mukanya, lihat senyumnya. Wah. Saat kita melihat seseorang dan kita bersahabat dengan dia, yang tentu yang kita butuhkan dari orang itu adalah kebaikannya. Kebaikannya. Tapi kalau saya mau berkata hari ini buat kita sekalian, kebaikan seseorang itu bisa diukur. Bisa diukur. Dalam jangka waktu per jam atau per hari, per minggu, kita bisa tahu. Kalau hari ini dia berbuat baik kepada kita, besok masih berbuat baik? Halo? Masih? Masih? Kenapa? Hah? Karena selalu berubah. Hari ini kita berbuat baik, besok berbuat yang lain, bukan lagi kebaikan yang kita buat. Alkitab berkata, pribadi yang tidak pernah berubah dalam diri kita adalah Yesus, yaitu kita belajar tentang kebaikannya tidak pernah berubah. Apa yang kita pernah alami di minggu yang lalu, penyertaannya pun sempurna bagi kita dalam minggu ini. Artinya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih, Alkitab berkata, apa yang datang dari atas itu yang baik, yaitu datang daripada Allah. Kebaikan dan anugerahnya datang dari atas dan diturunkan atas kehidupan kita sekalian. Kenapa? Supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi orang-orang yang baik. Mau jadi orang baik? Mau jadi orang baik? Setiap kita harus menjadi orang yang baik. Belajar karena kita adalah rekan, kita adalah sahabat dari pribadi Yesus Kristus. Harus menyatakan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang baik hari ini, seperti yang saya sudah katakan, belum tentu dia baik pada hari esok, karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan setiap kita. Ada orang yang sengaja berbuat baik supaya dipuji, tapi pada esok hari dia akan melakukan hal yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, Allah tetap baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan setiap kita. Kalau Bapak Ibu belajar kisah tentang Yusuf, bagaimana pengalaman Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, diangkat lalu dijual, dan Potifar membelinya. Di rumah Potifar pun Yusuf mengalami fitnahan, Yusuf mengalami suatu tekanan, Yusuf mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Dia difitnah dan dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab berkata bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun mengalami tekanan besar dalam kehidupan Yusuf, kebaikannya terus dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Dan Alkitab berkata, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan Yusuf. Hal yang kedua, apa yang tidak pernah berubah dari pribadi Yesus, pribadi Allah, yaitu janjinya tidak pernah berubah. Dalam
Yosua pasal ke-21 ayat 45. Semua terpenuhi. Apa yang dia janjikan kepada bangsa Israel, semuanya terpenuhi. Artinya janji Tuhan tidak pernah berubah bagi bangsa Israel. Seperti Allah menyertai bangsa Israel dalam pimpinan Musa, seperti itu pun Allah berjanji kepada Yosua dalam pimpinannya kepada bangsa Israel, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan bangsa Israel, dan saya pun percaya janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi kita sering mengingkari janji kita kepada Tuhan. Betul? Kita sebagai manusia seringkali kita lupa. Kita ingkari janji kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada pujian yang berkata, engkau yang mengingkar, engkau yang berjanji, engkau yang apa? Tahu itu lagu? Tahu? Oh, ya hebat. Adik Agane hebat lagu. Engkau yang berjanji, engkau yang apa? Mengingkari. Sampai ke apa? Ke ujung bumi akan ku cari. Artinya apa? Janji Tuhan tidak pernah diingkari dalam kehidupan setiap kita. Ada suami-suami di sini? Coba angkat tangan, saya mau lihat-lihat suami. Satu orang, Bapak Gembala saja ya. Yang lain duda kah? Oh, ada. Hai suami-suami, mungkin hari ini atau bulan-bulan kemarin pernah berjanji sama istrimu. Mungkin engkau bilang, Mi, bulan depan saya belikan kalung. Bulan depan sudah masuk bulan 8, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sudah tanggal 31. Lupa. Lalu istrinya bilang, Pak, mana janjinya? Lupa sayang. Lupa mami. Ada di sini? Kau pernah janji sama istri? Tidak. Iya, suami-suami tak usah berjanji. Atau bapak-bapak yang hadir, suami-suami yang hadir, pernah berjanji kepada anak-anaknya, nah, belajar. Kalau kamu pintar, kamu cerdas, bapak akan belikan sepeda. Wih, anaknya sungguh-sungguh belajar. Dari pagi ketemu pagi dia belajar dengan sungguh-sungguh. Pintar, dapat ranking. Bapaknya, kalau kamu dapat ranking di sekolah, nak, bapak akan beli sepeda. Beli memang sepeda, beli memang. Anaknya belajar, dapat terima rapor, dapat ranking 1. Pas bapak tidak punya uang, anaknya bilang, Papa, ranking 1 sepeda. Oh iya, bapak lupa. Nanti ya, nanti. Ada bapak-bapak seperti itu? Halo bapak-bapak? Tidak ada yang mengaku. Jangan mengaku di gereja ini, nanti ketahuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita manusia sering ingkar janji, selalu berubah. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita katakan, itu selalu berubah. Kita sering berjanji, kadang kita mengingkarinya. Kita berjanji, kadang kita lupa. Kita berjanji, kita tidak tepati janji kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pengalaman dalam pelayanan. Waktu Tuhan percayakan untuk merintis 2014, dimulai dari 1 KK, kami buat komsel, kami beribadah, dan saya melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tetap berpegang pada janji Tuhan. Tuhan berjanji, kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau, dan dimanapun engkau berada, aku memberkati engkau. Bapak, Ibu, Saudara, dimulai dari 1 KK dalam pelayanan. Di tahun 2014, Agustus tahun 2014, kami buat persekutuan setiap Sabtu sore, beribadah dengan jemaat yang beberapa, lalu dengan
berputarnya waktu, ada yang bergabung dan ada yang bilang, Pak Pendeta, kita bangun gereja. Loh, enak aja dia ngomong bangun gereja. Tanah tidak ada, uang tidak ada. Tahu Bapak Ibu Saudara, waktu mereka bilang begini, waktu mereka berkata demikian, saya bilang begini, kita berdoa, imani janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2014 berjalan dan jemaat ada yang bergabung, ada yang bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Lalu di 2015 ya sudah tidak apa-apa, kami berusaha cari tanah. Kami cari tanah, dapatlah sebidang tanah ukuran 40 kali 40. Cari tanah belum ada uang. Waktu saya datang ke pemilik tanah itu, Om, saya mau cari tanah, mau rencana bangun gereja. Dia bilang, ada uang berapa? Saya bilang, belum ada uang. Dia bilang, ini sekian, dan saya minta motor yang Bapak pakai itu. Saya hanya motor satu-satunya itu. Dia minta uang sekian, dan dia minta ini motor. Lalu saya naik apa? Secara manusia keberatanlah saya, karena dia minta motor. Saat saya mendengarkan perkataan itu, sejenak saya merenungkan, Tuhan, dia hanya bukan minta uang dan saya tidak punya uang, juga dia minta motor yang saya punya ini motor. Bagaimana dengan istri dan anak saya? Bagaimana dengan pelayan pekerjaan Tuhan? Itu suara hati saya. Tapi ada suara hati saya bilang begini, kasih. Saya bilang, Om, boleh. Saya bingung uangnya bagaimana dapat untuk bayar tanah itu. Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan bilang, kamu tahan itu STNK motor, kamu gade di bank. Oh itu Talenta Raya. Benar. Itu ongkos siapa namanya yang di Talenta Raya? Itu ada di belakang. Ya. Saya buat itu, Pak, untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu tidak percaya, saya bangga punya istri yang luar biasa. Waktu saya bilang, sayang, ini pemilik tanah minta ini motor dengan uang sekian, gimana ini? Untuk Tuhan tidak apa-apa. Wah, dengarkan kata itu, hati saya, wah, untuk Tuhan tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu dukungan istri, yuk kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berhutang di Bank Talenta Raya itu mungkin sekitar 10 tahun. Lunas itu kami gade lagi untuk bangun gerejanya. Bertahap berhutang di bank terus. Terima kasih sudah bantu kami. Dan puji Tuhan, gereja kami sudah ya 90-80%. Itu dimulai dengan berpegang pada janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi dan berada, aku menyertai dan memberkati hidupmu. Itulah sebabnya saya tetap berkomitmen berpegang pada janji Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kau akan diberkati. Ada berapa banyak yang mau berpegang janji Tuhan? Halo, suami, istri, anak-anak, jangan pegang janji manusia, tapi peganglah janji Tuhan. Amin. Ada di sini yang caleg-caleg, coba angkat tangan. Yang caleg kepala desa, KRT, oh tidak ada, puji Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat caleg? Untuk tidak ada dewan di sini. Waktu kalau mereka caleg datang dengan 1000 janji, Bapak kalau pilih saya, ini gunung saya aspal. Wah, janji-janji manis, menang. Kalau ada caleg yang janji-janji begitu, jangan percaya, jangan percaya. Iya, mana di aspal dia, mana ini gunung dia bisa aspal? Di mana otaknya itu? Ya itulah manusia. Untuk mendapatkan sesuatu selalu berjanji yang manis-manis, yang mulus-mulus. Kita pun yang mendengarnya,
Oh ya, begitu ya Bapak. Oh, Bapak nanti kami pilih. Makanya anggota dewan yang caleg-caleg tidak pernah datang di saya punya gereja. Kalau mereka datang Bapak, kalau Bapak pilih saya dan jemaat, kami bantu ini gereja. Weh, omong kosong. Kamu gaji berapa? Jangan percaya, itulah manusia. Tapi berpeganglah pada janji Tuhan, tidak pernah berubah Bang. Sejak kita dalam kandungan dilahirkan, dibesarkan, tumbuh menjadi orang dewasa, sampai masa tua kita pun janji Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kok aminnya tidak kencang? Mesti ragu dengan janji Tuhan. Iya, saya ini Bapak Ibu anak yatim piatu. Benar, anak yatim piatu. Dilahirkan di keluarga yang kurang baik, yang kurang mampu. Waktu saya kelas 5 SD, mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak di mana? Bapak saya tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya dulu saya bilang begini, saya benci kalau lihat Bapak. Benci. Saya hanya tamatan SD di kampung halaman saya. Saya beranjak ke sini ketemu dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala ini yang urus paket-paket kasih saya. Benar. Bukan karena beliau ada di sini, tapi yang betul, itu adalah fakta. Saya bisa masuk sekolah teologi, dapat gelar S1. Itu tidak terlepas dari bantuan dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya menangis. Kadang saya mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Sejak kecil saya punya kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Apa bisa dengan pendidikan SD? Tuhan bilang, percaya, kalau aku yang menyertaimu, kemanapun engkau pergi, aku akan memberkatinya. Pegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejak kecil waktu saya SD, saya bilang berkata Tuhan, saya ingin jadi pendeta. Waktu saya tamat SD, saya bilang, oh, saya mau lanjut SMP. Jawabannya bilang apa? Kau tidak tahu, kepala desa sudah ada. Kau tidak tahu kalau camat sudah ada. Kau tidak tahu kalau bupati sudah ada. Kau tidak tahu kalau presiden sudah ada. Jawabannya seperti itu. Coba Bapak Ibu senang dengar jawaban seperti itu? Sakit. Sakit. Dia bilang, rusak, iris tuak. Kalau sabu dulu, iris tuak. Tahu iris tuak? Iya. Kalau kami orang sabu begitu. Hidup itu dari pohon tuak. Hidup itu dari kebun. Kalau tidak kerja kebun, tidak makanlah kami orang sabu. Kalau tidak naik turun pohon tuak, tidak hiduplah kami. Itu sebabnya om dan tante saya bilang, hey, tidak usah. Semua pejabat sudah ada, tidak usah. Naik turun pohon tuak. Akhirnya saya naik turun. Dan itu sejak saya SD sudah naik pohon tuak. Sadap duwe. Ya, hidup dari situ. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyerah dengan keadaan demikian. Saya tidak putus asa. Saya terus berjuang. Saya kabur dari Pulau Sabu. Saya melarikan diri ke Pulau Sumba. Saya bersembunyi di Kamaniru. Saya bersembunyi di Tanda Rotu. Dan yang saya buat, yang saya lakukan di sana, waktu saya di Kamaniru, saya sadap duit. Jualah ke data pasar Impres Matawai. Setiap hari. Satu ketika, ini sampai jam berapa? Satu ketika saya pikul haik, tahu haik yang dari daun lontar itu, ada dua, satu kiri kanan saya pikul. Saya jalan di pematang sawah. Itu sawah baru habis tanam, dan di situ ada kayu
pinggir itu. Tanpa saya sadar, saya mau putar ini hike satu. Kenalah bocor, hike-nya bocor, air tuaknya juga habis semua. Sementara saya urus yang satu ini, yang satu terlepas. Bapak ibu saya pulang, saya tinggal dengan om, dan masih ada sampai sekarang. Saya pulang, saya pikul ini hike dua-dua. Om bilang, cepat sekali. Dia pakai bahasa sabu. Recado, dia bilang. Cepat sekali. Iya. Om, hike-nya bocor. Waktu dia dengar bilang hike-nya bocor, bukannya dia bilang, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia cari ini pelepah. Tahu? Dia bilang, Madeu, sini kau. Dipukul, pang, berapa kali? Saya menangis, saya melarikan diri, saya tinggalkan dia. Saya bilang, kalau saya besar, hati-hati kau. Terima kasih. Saya lari, saya kabur. Saya kabur di Tandarotu. Om di situ. Bapak ibu tahu? Tahu? Wah, tidak tahu karena tidak kenal. Om sayang di situ. Masak peci. Tahu peci? Pernah minum? Oh, pernah. Bertobat. Saya ke Tandarotu. Om saya tidak tahu minum mabok, saya tidak tahu rokok. Sampai di situ om bilang, kau punya tugas masak peci. Saya campur ini gula, rendam, diangkat, masak. Dari pagi ketemu pagi saya masak. Tidak dikasih gaji 1 sen pun. Hanya isi ini perut dengan makanan. Cara satu-satunya supaya saya dapat uang, saya jadi pencuri. Saya curi itu peci yang saya masak, saya jual. Dari situ saya belajar minum. Dari situ saya belajar merokok. Dari situ saya punya teman yang banyak. Mereka bilang tidak gaul kalau tidak rokok, tidak gaul kalau tidak minum peci. Saya bilang betul juga ya. Saya coba. Bapak ibu dan saudara, setelah itu saya bergaul bertahun-tahun, hanya berkecimpung dengan dunia mabuk-mabukan, rokok, curi. Teman-teman saya ajak sebentar malam. Orang punya anjing di jalan itu pasti kalau malam minggu habis. Orang punya bebek yang sementara tidur sono, kami pencuri. Bapak ibu saudara, dan itu adalah pekerjaan saya tidak pernah buat. Karena pergaulan yang buruk itu membawa saya semakin buruk. Tahu Bapak ibu, kerinduan saya dulu Tuhan saya jadi pendeta kok seperti ini kehidupan saya. Saya sudah masuk dalam dunia yang tidak benar ini, sudah hidup dalam pergaulan yang tidak lagi Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bapak ibu saudara, apakah saya lupa akan komitmen saya untuk melayani Tuhan? Apakah saya lupa komitmen saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Tidak. Satu ketika saya urut paspor mau bekerja di Malaysia. Tahu, TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Saya semangat mau melarikan diri. Karena waktu itu pun saya dipukul oleh om saya. Waktu ada pasar Impres Matawai, ada kios di situ Ngepara. Di situ kami sering nongkrong minum-minum mabok, bergaul dengan teman-teman,
Dan om saya tahu kalau saya sudah minum mabuk, sudah banyak pergaulan. Akhirnya dia apa? Dia kejar saya, hampir bunuh saya. Tapi yang jadi korban adalah teman saya. Teman saya bertengkar dan mereka baku tikam. Akhir teman saya ini yang masuk penjara. Dia masih hidup sekarang. Ada di sekitar Hotel Pradita. Bapak Ibu dan Saudara, saya lolos dari hal itu. Benar. Yang saya mau katakan kepada kita sekalian adalah orang-orang yang tetap pegang janji Tuhan tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Saya mau katakan, saya pun yang berdiri di hadapan Bapak Ibu adalah manusia yang terbatas, yang dalam pikiran saya adalah yang tidak layak ada di hadirat Tuhan. Tapi karena saya terus pegang janji Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan mengangkat kita semakin tinggi. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kenapa? Karena janji Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Kalau Ia berjanji, pasti janji-janjinya terlaksanakan dalam kehidupan kita. Kalau Dia berjanji dalam kehidupan setiap kita, janjinya tidak pernah berubah, itu pasti. Itulah sebabnya saat saya dipulihkan oleh Tuhan, saat hidup saya dipulihkan oleh Tuhan dan saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan. Karena hidup saya tidak mau berubah. Saya bukan hidup yang lama lagi, tapi saya sudah hidup yang baru. Dan saya percaya kehidupan orang-orang Kristen yang selalu pegang janji Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Semua akan terpenuhi. Apa yang menjanji-janji Tuhan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Selama bumi ini berputar, janji-janji Allah selalu digenapi dalam kehidupan setiap orang-orang Kristen. Amin. Selama bumi ini berputar, janji Tuhan pasti akan terlaksanakan. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita sekalian. Sampai akhir dunia, Allah akan memenuhi janji-janjinya bagi setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang tidak berubah dari pribadi Allah. Rencananya tidak pernah berubah dalam kehidupan orang-orang Israel. Rencananya tidak pernah berubah dalam kehidupan orang-orang Kristen. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang pertama, orang benar akan bersorak-sorak dan memuji Allah. Karena rencana Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap orang-orang benar. Dan orang-orang benar akan bersorak-sorai, akan memuji Tuhan, karena dia melihat rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih, saya percaya bahwa setiap orang-orang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupannya. Apa yang dirancangkannya pasti terlaksanakan dalam kehidupan setiap kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Rencana Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu pujian tadi yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, rencana Tuhan tetap terlaksanakan dalam kehidupan setiap kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang terindah bagi setiap kita. Alkitab berkata, karena Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan orang-orang percaya.
mau melihat rencana Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, mau melihat berkat dan pertolongan Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap kita, percaya bahwa rencana-rencana Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Imani setiap firman-firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar dan saya pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah dapat diandalkan di setiap musim kehidupan kita. Amin. Allah dapat diandalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Mau musim panaskah, musim dinginkah, Allah tetap bisa diandalkan dalam kehidupan kita, karena tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita, karena tidak ada rencananya yang berubah di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, andalkan Tuhan di setiap musim hidupmu, maka kita akan melihat rencana-rencana Tuhan terlaksanakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita akan sama-sama mengasihi puji.